Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kita mau mereaksi ya video dari Rocky Gerung official, ya kan? Ribuan relawan sambut Anies di Medan. The power of emak-emak sebelum mati. Belum mati. Yang nonton berapa? Wah, banyak, 73.000 11 jam yang lalu. Isinya apa sih? Kita klik ya. Halo Bung Rocky, kita lanjutin lagi ngobrol ya hari ini mumpung akhir pekan, dan kemarin kita melihat suasananya memang berbeda ya ketika Anies Baswedan turun ke Medan itu. Saya tidak membayangkan ada situasi semacam itu karena yang selama ini ya kita tahu bahwa kerelawanan dan sebagainya itu kita sudah mulai banyak emak-emak yang kecewa, patah hati gara-gara Pilpres 2019. Tapi ternyata kita lihat the power of emak-emak itu ternyata masih muncul lagi dan jauh lebih besar kelihatannya potensi pada 2000. Jadi ini Hersu Bro Arif mencoba mengangkat isu yang dia bikin heran, kenapa power emak-emak, kekuatan emak-emak itu yang diduga sudah patah semangat pemilu kemarin 2019 karena dikhianati oleh Prabowo Sandi, itu ternyata bergairah kembali. Itu dijadikan judul ya, The Power of Emak-emak Belum Mati. Kita lihat ya pandangan perspektif dari siapa ini, orang pinter ini, namanya Rocky Gerung. 2024 ini ya. Ya, saya melihat ada gumpalan energi yang akhirnya meledak gitu. Dan Anies memang perlu untuk testing the water. Test in the water ya. Ada gumpalan energi yang meledak ya di kalangan emak-emak yang kecewa. Dan tampaknya dia menemukan momentum yang baru, yaitu munculnya Anies, dan Anies, kata Rocky Gerung, harus melakukan tes ya. Seberapa jauh ya respon atau spektrum dukungan dari power emak-emak itu. Bahwa relawan itu betul-betul otentik, rela untuk mendukung Anies itu. Dan saya apresiasi sebetulnya cara Anies menemui relawan itu. Walaupun nanti akan disulap oleh para penentang Anies, bahwa itu relawan yang tunggal. Jadi dianggap bahwa itu satu kelompok yang sama aja dengan 212, sama dengan 414, sama dengan HTI. Tapi itu nggak usah dipedulikan, karena yang penting adalah kegairahan dari relawan Anies yang tidak disponsori oleh oligarki, itu lebih penting. Nah, poinnya itu ya, relawan dari Anies yang tidak diasuh atau tidak disponsori oleh oligarki. Jadi betul-betul kerelawanan mereka itu otentik ya, genuine. Tidak mereka mereka membiayai dirinya sendiri dan tidak ada sponsor besar oligarki ya, di belakangnya. Dan tuduhan-tuduhan bahwa mereka adalah relawan yang apa tadi, tunggal ya, dari 212, 411 dan lain-lain, itu jangan diperdulikan ya. Yang penting poinnya, kata Rocky Gerung, emak-emak itu atau relawan-relawan Anies itu bergerak bukan karena uang yang disokong atau yang digelontorkan oleh oligarki. Sebetulnya. Dan tentu Anies akan belajar bahwa kalau dia datang ke Sumatera Utara ya Muslim mayoritas itu. Tapi bayangkan kalau dia datang ke Nias misalnya, ke NTT atau ke Manado itu. Dan orang akan lihat bahwa Anies diterima sebetulnya oleh seluruh lapisan kan. Jadi poinnya dia diterima juga oleh kelompok-kelompok agama lain, Anies itu, menurut pandangan Rocky ya. Karena dia paham tentang keadilan. Jadi wacana ini saya kira mesti ditambahkan pada Anies bahwa mengucapkan sesuatu dengan bahasa plural, yang plural itu, bahasa kemajemukan itu yang akan membuktikan bahwa Anies bukan sekedar dikomando oleh satu kelompok, itu intinya. Karena jadi menurut Rocky Gerung, dia tidak mengelaborasi tentang bahasa keadilan dari Anies tadi. Sebenarnya itu yang lebih
menarik untuk diungkapkan. Tapi maksudnya mungkin begini, mungkin ya, bahasa utama Anies sekarang adalah keadilan, dan keadilan itu diterima oleh seluruh kelompok yang muslim atau non dan yang non muslim, dan bahasa keadilan itu akan dirasakan sama rasa adilnya oleh orang-orang yang berbeda-beda agama dan beda-beda strata sosialnya dan berbeda kota di mana mereka tempat tinggal. Itulah yang menyebabkan Anies itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural, yang majemuk, karena satu bahasa yang dia marketkan, yang dia bahasakan, yang dia ucapkan ke publik, yaitu bahasa keadilan. Dan kita lihat beberapa video dari narasi-narasi Anies sendiri, dia mengatakan yang kita perjuangkan adalah keadilan. Mungkin gitu ya maksudnya, Rocky ya. Akan dipermainkan. Nah, beda misalnya dengan Ganjar yang kelihatannya memang rapi itu penyebutannya karena ada panitianya. Panitia penyambutan Ganjar ke berbagai daerah itu rapih ya, tidak spontanis, tidak spontan ya, karena ada ini ya, ada yang merancang ya. Kalau Anies diambil kesimpulan oleh Rocky Gerung, dia penyambutan Anies di berbagai daerah itu betul-betul genuine, asli, dan tidak ada proyek besar yang men-set up itu, yaitu kelompok tertentu yang menggerakkannya. Betul-betul tumbuh kerelaan dari bawah. Itulah Anies, bedanya dengan Ganjar. Siapa Ganjar yang Gubernur Jawa Barat itu ya? Ganjar Pranowo. Jadi kalau ada panitia itu bukan relawan namanya tuh, tapi event organizer yang lakukan itu. Kalau Anies langsung oleh relawan, itu yang saya perhatikan juga. Jadi dia mencoba mengkontraskan Anies dengan siapa ini? Dengan Ganjar. Ganjar katanya ada event organizer-nya yang mengatur, sementara Anies itu betul-betul relawan yang dibiayai sendiri, atau relawan yang membiayai diri sendiri. Tapi dari segi pengaturan tampaknya relawan Anies juga ada event organizer-nya, yaitu mungkin relawan di setiap kota, di setiap kabupaten itu. Mereka kan ada juga ininya asosiasinya atau perkumpulan relawan seluruh Indonesia. Jadi tidak betul juga kalau menurut Rocky bahwa relawan Anies itu tidak ada event organizer. Yang menurut saya ada, cuma yang diangkat poinnya adalah relawan Anies itu tidak dibiayai oligarki, sementara relawan atau event organizer dari Ganjar itu ada sponsornya, yaitu oligarki itu. Tapi dua-duanya tentu ada event organizer-nya di berbagai kota itu. Bahwa kerelaan orang untuk datang dan mengelulukan seseorang itu karena orang ingin lihat kontras, ingin lihat perbedaan model kepemimpinan Anies dengan Ganjar. Jadi di depan kita udah ada dua model, itu cara Anies mengasuh relawannya dan cara Ganjar diasuh oleh relawannya. Itu dua model kepemimpinan, yaitu pertama bagaimana cara Anies mengasuh relawannya dan bagaimana Ganjar diasuh relawannya. Dan relawan yang dimaksud oleh Rocky Gerung, relawan Ganjar Pranowo, adalah tersambung ya pada oligarkis. Mungkin begitu ya. Sementara Anies mengasuh relawannya dalam pengertian Anies ya diasuh oleh relawannya yang tidak tersambung dengan oligarki. Jadi itu satu pengungkapan yang lebih mudah diingat dari Rocky Gerung ya. Anies diasuh oleh relawannya, Anies mengasuh relawan-relawannya di berbagai daerah itu dengan penyambutan yang spontanitas, yang betul-betul mereka biaya sendiri, sementara Ganjar diasuh oleh relawannya yang terorganisasi, yang mengerucut pada dana-dana penyambutan dari oligarki. beda itu cara begituan tuh. Jadi model-model semacam ini yang akan kita jadikan pertimbangan untuk memilih satu di antara caleg-caleg itu. Capres, bukan caleg. Capres itu. Ya. Nah, iya. Kalau caleg itu satu di antara mereka akan jadi caleg.
Oh. calon lengser, calonnya lengser. Oke, nah kalau kita lihat ya, ini fenomena kita lihat ini, kita lihat video-videonya ya. Sebentar ya, kita lihat sebentar ya video-videonya. Ya. Wah, Yang ada ini tolong. Yang menyambut kedatangan Anies Baswedan. itu tadi sebelumnya kayaknya di bandara. Kalau ini di jalan tol ya, keluar dari bandara mungkin ya. Anies satu pendukungnya banyak, kata mama. Ini mama di jalan pada nggak masak apa ini? Malah nyambut Anies. Udah pada sarapan belum? Ini kayaknya di bandara suasana kayak dulu penyambutan apa? Habib Rizik 10 November baru datang dari Mekah satu rombongan, tapi penyambutannya sudah banyak di bandara dan sepanjang itu jalan tol ya Soekarno menuju Bandara Soekarno Hatta. Ini tampaknya suasana di mungkin ya saya nggak tahu suasana di bandara ini diambil dari atas. Luar biasa ya Anies Baswedan. Tidak tampaknya rombongan Anies ya, apa yang ini ya? Pak Anies Presiden. Pak Anies Presiden. Ini kelihatannya jalan tol ya. Bapak, oh ini ada posternya. Bapak Anies Baswedan, ini pasti diorganisasi oleh ini ya, oleh Nasdem mungkin ya. Ini dia pakai mobil terbuka kayak Habib Rizik tempo hari yang dari bandara ke Petamburan pakai mobil terbuka. Ini didesain khusus apa memang beli khusus ini? Maksudnya dimodif mobilnya. Ini kalau ada sniper langsung kena deh. Kalau ada sniper nih. Ya sniper orang jahat musuh-musuh politiknya Anies kan banyak. Banyak orang gila kan dalam sejarah. Seperti John F. Kennedy itu waktu rombongannya jalan dan dia duduk bersama Onassis itu tahun 61 apa 60 ditembak. Duduk bukan berdiri, apalagi berdiri lebih mudah jadi sasaran tembak ya. Kalau Presiden John F. Kennedy itu dia duduk aja bisa ditembak. Mobilnya padahal lari kencang. Jadi snipernya ada di salah satu gedung itu. Ini orang Indonesia sih masih baik-baik, tapi nggak juga. Habib Rizik dia hampir 13 kali itu pembunuhan yang nggak berhasil. Oleh siapa? Ya oleh lawan-lawan politiknya Habib Rizik Syihab. Anies Presiden. Anies. Ini bahaya nih, crowded ini, kerumunan gini ya. Ada orang yang kemudian ngambil senjata tajam, dia mendekati Anies misalnya ya. Nggak tahu pengawalnya ada cukup nggak ring 1 dari Anies ini. Harus mulai dikawal ya, jangan terus terkesan amatiran. Harus orang-orang yang gagah besar yang ahli-ahli ini yang mengawal Anies itu. Ahli-ahli judo, karate atau betul-betul terlatih gitu ya. Ini kelihatannya pengawalnya kerepotan juga dan ini berbahaya ini.
Nah, dari video tadi itu relatif, walaupun tuh acaranya sebenarnya acara formalnya kemudian kan acara dengan partai ya, dengan Nasdem dan Oh, Nasdem kan? Nasdem ya. Medan berarti ya. kemudian acara dengan relawan, tapi saya kira di situ atribut Ini saya belum lihat videonya ya. Belum lihat ini. Soalnya kalau saya lihat dulu, terus saya baru komentari, itu ini ngabisin umur langsungnya sekaligus ya. Orang nggak bahaya ini kan. Maksudnya ya nggak menghina orang lain dan apa kontennya juga bukan yang pornografi kan. Orang cuma ini sama ini. Kalau kayak gerung sampai harus bunuh Aris sama pakai baju kan kaosnya bagus sih. Kaosnya bagus sih. partai itu tenggelam ya oleh atribut relawan ya yang terjadi. Ya karena orang nggak peduli mau partai apa, bahkan orang sebetulnya agak nyinyir dengan partai karena menganggap bahwa partai juga akan nipu Anies di ujungnya tuh. Tapi untuk sementara mereka ingin kasih pesan bahwa yang dilekatkan pada Anies sementara ini tidak betul tuh, bahwa Anies nggak ada dukungan karena apa namanya dia cuma narasi kan begitu kan. Tapi orang anggap dia memang narasi penting. Kan narasi itulah yang menuntun program tuh. Jadi mulai terbentuk satu lokasi politik baru di mana orang tidak lagi melihat fungsi partai, tapi ada istilah baru loh, ada lokasi politik baru ya, di mana orang tidak melihat partai dinyinyirin kata Rocky Gerung tadi sebelumnya. Jadi orang lebih melihat bukan ke partai mendukung Anies, tapi ya apa namanya kekuatan narasi-narasi Anies yang menuntun program-program yang dia buat di DKI Jakarta, dan rekam jejak itulah apa jejak karya amal soleh Anies di DKI selama 5 tahun itulah yang kemudian tampaknya membuat gelombang baru power of Mama itu, dan melupakan kekecewaan yang lalu ya. Tampaknya ada satu energi harapan baru. Calonnya itu punya kapasitas untuk menghasilkan kebijakan yang etis atau sekedar jadi petugas dari partainya. Jadi ditegaskan ya oleh Rocky Gerung, yang dicari sekarang adalah pemimpin yang bisa membuat kebijakan etis dan tidak diasuh oleh partai. Tapi memang kapasitas pribadi dari seorang pemimpin itu, ya ini dalam konteks ini ada Anies Baswedan yang bisa membuat kebijakan yang memihak kepada rakyat, kebijakan etis yang memihak kepada rakyat dan tidak menjilat penguasa dan juga menguntungkan segelintir pengusaha, elit pengusaha itu. Dan itulah akhirnya memantik gelombang baru ya dari relawan untuk masa depan mereka yang lebih baik ya. Jadi istilah petugas partai itu nggak akan berlaku pada Anies tuh. Kalau Pak Jokowi, istilah petugas partai nggak berlaku kepada Anies, berbeda dengan Pak Jokowi, petugas partai PDIP. Mengapa nggak berlaku? Karena pertama Anies bukan anggota partai bukan waktu didukung oleh partai-partai lain di dalam konteks pertarungan di DKI misalnya. Itu Anies bukan anggota partai P3, bukan anggota partai PAN, bukan anggota partai PKS, tapi dia memang kapasitasnya itu melampaui partai-partai itu dan melampaui kader dari partai-partai yang saya sebut tadi. Nah, sekarang juga Anies waktu dideklarasikan oleh Nasdem di Nasdem Tower di Cikini itu oleh Nasdem tanggal 3 Oktober 2022 itu juga dia bukan anggota partai dari Nasional Demokrat atau Nasdem. Ini satu fenomena yang menarik ini dalam sejarah politik Indonesia modern. kan dari awal dinyatakan tugas partai, sehingga di belakang dia adalah partai itu. Ya. Kalau Anies di belakang dia adalah relawan, dan relawan itu pasti sangat cair, dan justru di situ yang kita sebut sebagai semen sosial dari Anies itu mampu mengikat para relawan. Bisa aja istilahnya semen sosial. Semen sosial. Semen sosial apa lem sosial?
yang mengikat relawan ya. Jadi yang di belakang Anies itu bukanlah partai sebagaimana Jokowi itu di belakang partainya adalah PDIP, sehingga dia waktu bekerja sebagai presiden itu selalu dijuluki sebagai seorang yang bertugas ya dari partai sebagai petugas partai. Sementara Anies Baswedan menurut Rocky Gerung itu di belakangnya bukan partai tetapi adalah relawan yang cair katanya. Dan itu berfungsi sebagai relawan yang cair, itu berfungsi sebagai semen sosial yang mengikat ya mereka sendiri. Ini bahasanya apa sih, semen sosial? Saya lagi perlu semen tuh ngecor masjid tuh 200 sak. Siapa yang mau ini, mau apa namanya, mau urunan semen cap 3 roda boleh, kirim aja uangnya, nanti kita beli semen ya. Kira-kira Rebo kita ngecor setebal 10 cm, daknya itu lantai 2 Masjid Enam Syuhada, dan panjangnya itu, panjang lantai 2 itu adalah 13 meter dan lebarnya 7,5 meter. Silakan dananya dikirim ya ke Bank Syariah Indonesia, nomornya 1012656781. Silakan dikirim ya ke Bank BSI. Nomor rekeningnya 1012656781. Kirimkan nanti konfirmasinya ke WA. WA ini ya. WA pribadi. Yudi, saya sendiri. Nomor 0812 1200 6145. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan pasti membuatkan sebuah rumah di surga. Wes, jok lali transfer buat beli semen, bukan semen sosial, semen untuk ngecor Masjid Enam Syuhada ya. 6 Syuhada di RT 06 RW 04 Desa Kampung Tajur, Desa Pamegarsari, Parung. Lokasi dari Masjid Enam Syuhada yang dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta di Bogor. Tanah wakafnya 120 meter, 2 lantai ya. Jadi 10 kali 6 masjidnya, lantai pertama, lantai kedua 13 kali 7,5. Daknya dicor itu setebal 10 cm. Ya. Tapi gini ya, Atau semen idenya. ya, saya kira mungkin ini terlampau cepat ya kalau kita menyimpulkan apa yang terjadi di Medan gitu ya. Tetapi saya melihat ini dan saya kira sepakat kita melihat ini sebagai sebuah embrio gitu ya, yang kita sebut sebagai kerelawanan, dan ini sebenarnya potensi yang harusnya kita dorong kalau kita memang mau ngambil alih, mau take over kembali demokrasi kita dari oligarki dikembalikan kepada rakyat. Kira-kira begitulah bahasa mudanya. Ya. Jadi pengamatan Mas Hersu ya, itu cermat ya, itu kerelawanan di Medan itu, fenomena penyambutan yang gegap gempita di Medan itu untuk disimpulkan itu terlalu cepat ya, tapi setidak-tidaknya itu adalah bibit ya, bibit yang bagus atau embrio awal untuk men-take over, mengambil lagi demokrasi kita berbasiskan bukan oleh oligarki tapi berbasis relawan. Dan ini satu fenomena yang menarik untuk diamati menurut Rocky Hersu Beno Arif ini, jurnalis senior. Waduh, padahal aku lebih senior. Apa jawaban Rocky Gerung? Take over itu bisa silent take over atau hostile take over. Hostile take over ya. Tapi tetap kita mesti take over karena janji reformasi adalah demokrasi harus dihasilkan oleh kerelaan berpolitik, bukan oleh keterpaksaan atau oleh bujukan material tuh. Nah, pada Anies nggak ada bujukan material. Orang tahu Anies itu miskin sampai sekarang. Iya, orang tahu Anies miskin. Kekayaannya 14 miliar, utangnya 4 miliar. Jadi
10 miliar itu kayaknya. Bedakan dengan Luhut ya. Itu kekayaannya menurut LHKPN, laporan kekayaan LH, laporan harta dan kekayaan pejabat negara, itu hampir 800 miliar ya. Sementara Prabowo itu kekayaannya itu lebih banyak. Mungkin satu-satunya menteri yang banyak kekayaannya itu 3,2 miliar. Triliun, 3,2 triliun. Sementara Erick Thohir 2,3 triliun. Jadi kalau 10 miliar, itu memang dia orang miskin. Ya dibanding yang mereka ya. Kalau dibanding emak-emak yang beli berasnya literan, tentu 10 miliar bisa berapa ratus ton beli beras. Dana kampanye nggak ada tuh, bahkan yang disebut Jangan ulang, jangan diulang terus ini. sebenarnya orang tahu bahwa Anies pasti ditagih mahar oleh partai-partai pendukung, tapi Anies mau tunjukkan bahwa dia akan berhitung belakangan lah transaksi dengan partai-partai supaya transaksinya lebih ringan nanti, maka dia tunjukkan bahwa relawan itu sudah siap untuk mendukung dia, ada atau tidak ada partai politik, bahwa memang diperlukan dukungan legal supaya bisa mendaftar ke KPU, itu urusan belakangan aja kan. Dan nggak mungkin KPU atau partai-partai lain itu menyisihkan Anies kalau elektabilitasnya sudah sangat tinggi itu. Dengan kata lain ya mereka pasti akan ikut Anies, pada akhirnya semua akan ikut Anies tuh. Iya, tuh. Kekuatan relawan itu yang akan mengubah ya mindset atau mengubah sikap politik dari partai-partai. Mereka akan bukan menjauhi Anies, pasti akan menjauhi pemimpin bangsa yang tingkat elektabilitasnya sangat tinggi seperti Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan meskipun nggak punya uang, nggak punya dana kampanye yang banyak, dia bisa memiliki bargaining position, jadi daya tawarnya tetap tinggi. Dan tentu akan menundukkan, mengkooptasi partai-partai yang mau tidak mau akan mendukung Anies Baswedan. Dan tidak mungkin ya presidential threshold yang 20% itu tiba-tiba tidak terpenuhi dengan cara Nasdem balik badan atau PKS balik badan. Justru akan semakin banyak partai yang mendukung Anies pada titik akhir. Kenapa? Karena partai-partai itu kan sifatnya oportunistik ya. Lebih baik dia melekat ya, berkerumun di sekitar pemimpin bangsa yang tidak terbendung lagi menjadi presiden, yaitu Anies Baswedan, dan dengan harapan dia akan mendapatkan sesuatu dengan dukungan yang kepada Anies ya, daripada menjauh ya. Lebih baik berkerumun ya. Lebih baik mendekat ya, daripada menjauh. Seperti Ali Ngabadi, lebih baik dia masuk istana, bisa dapat A, B, C, D daripada dia kemudian menjauh istana. Dan itu yang dilakukan oleh Prabowo ya. Lebih baik dia masuk istana dan Sandi masuk istana, meskipun mengecewakan banyak orang, banyak emak-emak dan relawan di masa Pilpres 2019. Yang penting dia sekarang dapat sesuatu, daripada di luar nggak dapat apa-apa. Sama akan banyak penumpang-penumpang dadakan atau partai-partai yang kemudian melakukan satu manuver untuk berkerumun di sekitar Anies Baswedan. Di luar 3 partai pendukungnya, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat ya. Kita lihat ya, fenomena yang sangat menarik untuk diamati. Anies Baswedan. Tapi itu satu aspek. Hal yang lain kita juga ingin diberlakukan pada Erick Thohir, pada Ganjar. Udahlah, kalau mau maju dalam politik, perkuat relawan, jangan perkuat amplop, itu enggak baik tuh. Perkuat relawan, jangan perkuat amplop. Udah sampai sini aja dulu ya. Nanti diterusin sendiri isinya, nanti saya juga mau lihat sendiri tapi tidak saya reaksi. Sebab ini sudah berapa ini? 8 menit 36 detik dari videonya 18 menit 47. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.